Hah! Tanpa sadar aku berteriak pada perintah gila itu dan gemetar ketakutan pada tatapan teman sekelasku yang berkumpul padaku untuk sesaat. Kak, kenapa? Mengapa urutan seperti itu? Ada banyak hal lain yang bisa kamu minta yang lebih bermanfaat bagi kamu seperti mentraktir kamu makan, atau seperti menjadi pesuruh kamu sepanjang hari. Diam! Aku berada di titik terendah sekarang. Aku akan mendorong kamu ke titik terendah juga. Jika kamu, tipe murung sepertiku, mengaku pada seseorang, tentu saja kamu akan ditolak dengan menyedihkan. Nikmati rasa menjadi orang terbawah seperti aku. Itu kejam apa-apaan? Itu mungkin akan berakhir seperti yang dia katakan, tetapi jika seorang teman dekat dari teman aku mengatakan itu langsung ke wajah aku, itu terlalu sedih, aku ingin menangis. Perintah apa itu? Di tempat pertama. Tidak apa-apa, Kashi. Saat aku mencoba memprotes, Nishi meletakkan tangannya di bahuku. Paling tidak, aku akan mengambil tulangmu, oke? Dia mengatakan itu dengan senyum manis. Sangat bagus bahwa kamu terlihat seperti kamu dengan cepat mendapatkan kembali semangat kamu, tetapi, aku bisa melihat kata-kata, melayani kamu dengan benar, tertulis di seluruh wajah kamu. Kalian terlalu tidak berperasaan? Pertama-tama, bukankah nilaimu turun dalam ujian hanya kamu membayar kesalahanmu sendiri? Wah, jadi itu yang benar-benar kamu pikirkan ya, Kashi? Kashi, ini tidak seperti yang dijanjikan. Kamu memang berjanji, kan? Bukankah kita seharusnya berteman? Ketika Ichi mengatakan itu dengan keras kepadaku, aku kehilangan kata-kata. Aku pasti berjanji. Kita adalah teman. Sebaliknya, jika orang-orang ini tidak menjadi teman aku tidak tahu seperti apa kehidupan sekolah yang aku miliki sekarang. Setiap waktu istirahat aku mungkin pergi ke toilet yang bahkan tidak ingin aku datangi, dan menghitung jumlah kerutan di tangan aku, menunggu waktu istirahat berakhir. Alasan aku tidak harus menghabiskan hari-hari aku seperti itu adalah karena aku memiliki Ichi dan Nishi. Mereka berdua sekarang menatapku dengan ekspresi seolah mengatakan persahabatan kita sedang dalam krisis. Aku mengerti, oke. Aku hanya perlu mengakukan. Begitu lama, perasaan cintaku yang sekilas. Jadi, beginilah akhirnya aku mengaku pada seorang gadis yang kusuka, pada Shirakawa-san. Meskipun demikian, hanya memikirkan seseorang sepertiku yang mengaku pada Shirakawa-san, gadis tercantik di tahun ajaran, tidak, mungkin di seluruh sekolah, membuat lututku menggigil sampai berrrrr. Tapi, iya. Jika kupikir-pikir, bahkan jika aku terus menyimpan perasaan ini untuk Shirakawa-san, kupikir tidak akan ada satu dari sejuta kemungkinan kita berakhir berkencan. Sebaliknya, jika aku tidak beruntung, Shirakawa-san mungkin mulai berkencan dengan teman sekelas dan aku mungkin akan menderita kerusakan mental karena menyaksikan mereka menggoda dari jarak dekat. Sebelum itu terjadi, lebih baik ditolak dan atasi perasaan tidak berbalas kamu, sehingga kamu dapat menikmati sisa kehidupan sekolah kamu. Aku juga bisa berpikir seperti itu, kan? Jadi seperti itu, aku mati-matian mendorong hati aku yang putus asa untuk menepati janji dengan teman-teman aku. Jika aku ditolak, aku pikir tidak akan ada banyak kerusakan sosial pada aku. Jika aku memikirkan kepribadian Shirakawa-san, aku tidak berpikir dia tipe orang yang akan menghibur dirinya sendiri dan pergi berkeliling memberitahu teman-temannya hanya karena dia diakui oleh pria muram sepertiku. Aku pikir dia juga terbiasa mengaku dan aku merasa dia akan benar-benar melupakannya keesokan harinya. Kata-kata, mengambil ujian untuk sekolah terlepas dari kesempatan, terlintas di benak aku. Dari sudut pandangku, Shirakawa-san adalah sekolah yang sulit diterima yang selalu aku impikan dan mustahil untuk masuk. Aku punya perasaan aku harus mencobanya dan setidaknya membuat kenangan duduk untuk ujian. Jika bukan karena kesempatan ini, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti mengaku padanya dalam hidup aku. Begitulah cara aku membujuk dan dengan putus asa mendorong diri aku sendiri. Ya, betul sekali. Mari kita coba. Dengan tangan gemetar, aku menuliskan kata-kata di buku catatan lepas selama kelas. Akhirnya sepulang sekolah hari itu, aku langsung berangkat untuk menyatakan perasaanku. Aku merasa seperti aku akan putus asa dan berubah pikiran jika aku terlalu lama.
Dan jika aku harus melaluinya, aku ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Ditolak bukan berarti akhir dunia. Sesampai di rumah aku akan menonton video baru Ken untuk menyembuhkan hati aku. Kukatakan pada diriku sendiri bahwa dan sepulang sekolah, aku menaruh catatan yang kutulis di kelas kerak sepatu Shirakawasan. Aku memiliki sesuatu yang ingin aku bicarakan. Setelah membaca ini, silakan datang ke tempat parkir staf di belakang gedung sekolah. Tahun kedua, kelas Akashima Ryuto. Alasan aku dengan tegas menulis nama aku adalah karena aku pikir melakukannya secara anonim terlalu menakutkan untuk dia datang. Alasan aku bahkan menulis kelas adalah karena jika itu hanya nama, siapa orang ini? Aku tidak tahu jadi tidak, itu bisa saja berakhir seperti itu. Aku tidak tahu siapa ini tapi, dia terlihat dari kelas yang sama jadi dia pasti ada urusan denganku, dan dengan berpikir begitu, kupikir itu akan memudahkannya untuk datang. Dari semua orang yang disukai Kashi adalah Shirakawasan. Memotret bintang bahkan ada batasnya. Apakah kamu waras? Ichi dan Nichi mengkonfirmasi nama di rak sepatu dari belakang dan mereka sangat terguncang. Reaksi keduanya membuatku sadar sekali lagi bahwa aku akan melakukan sesuatu yang keterlaluan, dan lututku mulai gemetar. Jika aku bisa, aku hanya ingin mengumpulkan catatan ini dan pulang. Itulah yang aku pikirkan tetapi, aku tidak ingin teman-teman aku berpikir aku adalah pria yang tidak bisa menepati janjinya. Tenang, aku. Tenang. Untuk saat ini, aku akan menyelesaikan misi, mengaku, ini. Itu saja yang perlu aku pikirkan. Aku menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada diriku sendiri berulang-ulang, dan menuju ke lokasi yang ditentukan. Tempat parkir staf di belakang gedung sekolah, sejauh yang aku tahu, adalah tempat yang paling tidak populer di sekolah. Pada jam seperti ini ketika kelas baru saja berakhir dan kegiatan klub sedang berjalan lancar, masih belum ada staf yang muncul untuk pulang. Selusin mobil penumpang diparkir berdampingan dalam barisan dan di sana, aku menunggu sendirian dan diam-diam untuk Shirakawasan. Ichi dan Nishi seharusnya bersembunyi di balik mobil di suatu tempat dan mengawasiku dari jarak yang cukup jauh. Shirakawasan tidak datang semudah itu. Sepulang sekolah, dia yang seperti orang normal akan selalu mengobrol ramah dengan teman-temannya di kelas dan aku tidak pernah melihatnya meninggalkan kelas lebih awal dariku. Jadi aku sama sekali tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk melihat catatan di rak sepatunya. Penantian itu adalah mungkin selama 20-30 menit. Ketika aku akhirnya melihatnya muncul dari sisi lain gedung sekolah, aku sangat lega sehingga aku diserang oleh perasaan lelah yang mendahului semua emosi lain dari sebelumnya. Aku telah mempersiapkan diri agar dia tidak datang, jadi meskipun aku belum mengaku padanya, aku merasakan sesuatu seperti pencapaian. Shirakawasan melihat sekeliling dan mendekatiku setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Apakah kamu menempatkan ini? Kertas putih yang dia angkat di samping wajahnya adalah catatan dariku. Yeah. Saat aku menjawab dengan suara gemetar, Shirakawasan tertawa kecil. Fufu. Dia menertawakanku. Ketika aku memikirkan hal itu, wajah aku menjadi panas karena malu. Kenapa begitu sopan? Bukankah kelas kita sama? Seumuran kan? Ketika dia mengatakan itu, aku tidak merasa dia mengolok-olokku. Bukan tentang suaraku yang gemetar, tapi dia sepertinya benar-benar menganggap bahasa sopan itu lucu. Aku merasa sedikit lega tetapi pada saat yang sama, aku merasa sedih karena aku pikir dia tidak tahu aku ada, meskipun aku tahu itu. Bahkan jika aku mempersiapkan diri, bukanlah tugas yang mudah untuk mencoba sesuatu yang pasti akan gagal. Tebak-tebak begitu. Untuk saat ini, aku membalas Shirakawasan dengan ucapan santai seperti yang dia katakan padaku. Saat dia mendekati aku, dia berhenti sekitar 2 meter di depan aku. Apa itu? Apa yang ingin kamu bicarakan? Suara yang jernih dan cerah. Itu adalah suara yang memancarkan kepribadian baiknya yang tidak terdengar seperti dia berpikir sedikit pun itu adalah hal yang sangat menjijikkan untuk dipanggil oleh tipe yang suram. Shirakawasan.
Aku terlalu gugup untuk menatapnya, tapi aku yakin bahkan sekarang, dia masih memiliki wajah yang sangat cantik. Tentang kamu, aku benar-benar. Aku akan mengatakannya. Aku harus mengatakannya. Jika aku terus menunduk dalam diam seperti ini, bahkan seseorang dengan kepribadian yang baik seperti Shirakawa-san akan bosan padaku. Dengan pemikiran itu, aku dengan putus asa melihat ke atas. Wajah cantik Shirakawa-san yang menatap lurus ke arahku menusuk hatiku, dan meskipun aku membuka mulut, suaraku tidak keluar dari tenggorokanku dengan benar. Lilik. Apa-apaan, aku tidak percaya aku gagap karena sebuah pengakuan. Tapi sekarang aku sudah sampai sejauh ini, sudah tidak ada jalan untuk kembali. Aku menyukaimu. Aku sudah melakukannya. Seorang pria yang sangat suram. Sangat kotor. Aku membenci diri sendiri dan pada tingkat ini, aku hanya ingin tenggelam ke dalam tanah beton dan pergi. Suzuki, 3. Shirakawa-san mengerutkan alisnya dan menatapku tajam. Setelah itu, dia melihat apa yang tertulis di kertas di tangannya dan membuat wajah yang lebih serius. Sekali lagi, aku pikir dia cantik. Karena dia berpakaian seperti seorang gadis, aku pikir dia mungkin tidak memakai make up, tapi aku terpesona oleh fitur kecantikannya yang tidak bisa ditutupi oleh make up, seperti bayangan area mata dan area mata. Garis dari hidungnya ke dagunya. Dengan telah melakukan kegagalan pengakuan yang besar, tidak ada lagi yang perlu malu dan aku mampu secara misterius mengamatinya dengan hati-hati sebelum aku ditolak. Hei, Suzuki siapa? Shirakawa-san masih memasang ekspresi tegas. Aku pikir, serius siapa sih Suzuki ini? Kemudian itu memukul aku. Karena pengakuanku yang kikuk, dia salah dengar. Tidak. Aku menyukaimu. Kali ini, bahkan saat goyah aku mengatakannya dengan benar. Mungkin karena aku pernah gagal sekali jadi tidak ada ruginya lagi. Kemudian mata Shirakawa-san menjadi terbuka lebar. Maksudmu itu? Untuk beberapa saat, Shirakawa-san memalingkan muka dariku seolah dia sudah mengetahui semuanya. Dia tampak seperti dia bermasalah. Mungkin, dia tidak tahu banyak tentang aku sehingga dia tidak tahu cara terbaik untuk mengatakan tidak. Mengapa? Itu sebabnya pertanyaan Shirakawa-san mungkin merupakan pertimbangan yang dia pikirkan untukku, sebagai bantalan sebelum dia menolakku. Kenapa kamu menyukaiku? Tentang aku. Aku tidak menyangka akan ditanyai pertanyaan seperti itu dan aku langsung berpikir dalam hati. Mengapa? Kenapa aku menyukainya? Hal seperti itu? Bukankah itu sudah diputuskan? Karena kamu adalah cantik. Aku takut suaraku akan bergetar, dan sekarang terdengar seperti akan menghilang. Tapi tidak peduli berapa kali aku gagal, aku hanya akan ditolak sekali. Aku memikirkannya sendiri dan aku merasa sedikit lebih baik. Shirakawa-san mengedipkan matanya dan menatapku. Pipinya sedikit merona dan dia menunduk seolah malu. Dia bergumam seolah menutupi rasa malunya. Dan pada saat berikutnya dia menatapku, dia mengucapkan sesuatu yang keterlaluan. Lalu, haruskah kita mulai berkencan? Aku sekarang bebas, jadi. Awalnya, aku tidak mengerti apa yang baru saja dia katakan. Lalu, haruskah kita mulai berkencan? Aku sekarang bebas, jadi. Keluar. Shirakawa-san? Dengan siapa? Jangan bilang padaku. Dengan aku. Aku merasa seperti aku akan runtuh. Aku langsung berpikir dia mengolok-olok aku, tetapi jika itu benar-benar terjadi, rasanya tidak enak. Wah, kenapa begitu terkejut? Bukankah kau yang mengaku? Melihatku seperti itu, Shirakawa-san terkikik aneh. Apakah kamu mengatakan bahwa dia serius? Atau dia hanya senang melihat reaksiku? Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Shirakawa-san, yang telah menghentikan tawanya, mengambil langkah lebih dekat ke arahku dan bertanya.
Apakah kamu ingin mulai berkencan denganku? Matanya yang terbalik sangat imut. Jantungku hampir berhenti. Bagaimana jadinya seperti ini? Aku sama sekali tidak membayangkan perkembangan ini. Aku tidak begitu yakin tetapi, sesuatu yang sangat beruntung akan terjadi pada aku. Aku seorang pria murung tanpa apapun untuk dibanggakan, yang hanya hobi menonton video Mari bermain game, dan aku tidak memiliki keberanian untuk melepaskan keberuntungan ini dengan mudah. Mungkin saja dia sedang mengolok-olokku. Mungkin saja ini hanya mimpi, tetapi jika memang benar, semakin jelas jawaban aku. Ya. Aku mengangguk dengan wajah terbakar dan Shirakawa-san tersenyum terlihat puas. Oke. Wajahnya yang tersenyum manis. Tidak, senyumnya juga manis. Ini bukan VR, kan? Aku tidak percaya Shirakawa-san sedekat ini denganku dan tersenyum untukku. Jika ini mimpi, tolong jangan bangunkan aku untuk selamanya. Kalau begitu, ayo pulang bersama. Aku memberitahu teman-teman aku bahwa aku mendapat beberapa tugas dan sudah mengucapkan selamat tinggal, jadi. Dan seperti itu, aku mulai berjalan bersama Shirakawa-san menuju gerbang belakang. Ketika aku sedang berjalan melewati tempat parkir, aku melihat Ichi dan Nishi berjongkok di belakang mobil dengan wajah kehilangan kata-kata, tampak seperti mayat. Bagaimanapun, itu tidak terlihat seperti lelucon pengaturan dari orang-orang itu. Ya Tuhan! Apa-apaan ini? Aku tidak sedang bermimpikan. Aku benar-benar berjalan di jalan, berdampingan dengan Shirakawa-san, kan? Apa-apaan situasi ini? Apakah kamu benar-benar serius untuk pergi keluar? Dengan jantung berdebar, aku hanya menggerakkan kakiku dalam diam. Namamu, bagaimana kamu membacanya? Kuashima. Ka. Kashima, Ryuto. Oh, Ryuto. Itu sangat keren.